the charge from South Africa. Marquez. Soleimani. Taylor. What's he say? It's a really good ball. It's Shabalala! Meksiko vs Afrika Selatan, laga klasik yang belum usai. 11 Juni 2010, seluruh perhatian pencinta sepak bola tertuju pada satu lokasi, iaitu Stadion Soccer City di Johannesburg. Afrika Selatan saat itu berdiri sebagai tuan rumah Piala Dunia pertama di benua Afrika. Di posisi lawan hadir Meksiko, kekuatan utama dari Amerika Utara yang datang untuk mengincar poin penuh pada pertandingan pembuka tersebut. Memasuki menit ke-55, sebuah tendangan keras dari Sibiwe Tshabalala berhasil membobol gawang Meksiko. Gol tersebut menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia dan membawa Afrika Selatan unggul lebih dulu. Namun, 11 menit sebelum pertandingan berakhir, ketenangan Rafael Marquez dalam memanfaatkan peluang berhasil menyamakan kedudukan bagi Meksiko. Skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit panjang ditiup oleh wasit. Hasil imbang tersebut membuat persaingan batin antara kedua tim tetap bertahan tanpa ada pemenang mutlak. Setelah 16 tahun berlalu, takdir kembali mempertemukan kedua negara ini. Uniknya, mereka tidak sekadar bertemu di fase grup biasa. Meksiko vs Afrika Selatan secara resmi kembali bertemu di laga pembuka pada Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menyelesaikan urusan yang tertunda sejak tahun 2010. Namun pada saat ini, peran tersebut bertukar sepenuhnya. Jika 16 tahun lalu Afrika Selatan yang menghadapi tekanan besar sebagai tuan rumah, kini beban tersebut berpindah ke Meksiko. Pertandingan tidak lagi digelar di Johannesburg, melainkan di Estadio Azteca, stadion yang berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Stadion ini akan dipadati oleh 90,000 penonton yang menuntut kemenangan mutlak bagi Meksiko. Bagi pelatih Javier Aguirre dan pasukannya, bermain di rumah sendiri menjadi tantangan besar akibat tingginya ekspektasi publik. Kesalahan kecil di lini belakang dapat mengubah dukungan menjadi tekanan dari pendukung sendiri. Di posisi lain, Afrika Selatan datang dengan situasi yang berbeda. Jika dahulu mereka tampil gugup sebagai tuan rumah, kini di bawah asuhan pelatih Hugo Broos, mereka datang tanpa beban. Status sebagai tim yang tidak diunggulkan justru dapat membuat Afrika Selatan tampil lepas dan memberikan kejutan di pertandingan pembuka ini. Rekam jejak dan realitas angka. Mari kita kesampingkan sejenak gemuruh suporter dan melihat apa yang tercatat di atas lembaran fakta, kerana angka tidak pernah berbohong meski seringkali mereka menipu. Secara rekam jejak pertemuan, sejarah mencatat kedua negara ini baru bertemu sebanyak 4 kali. Meksiko memang unggul dalam laga uji coba masa lalu, namun di panggung turnamen resmi, ceritanya sangat berbeda. Kita tidak dapat melupakan Piala Emas 2005 saat Afrika Selatan justru berhasil menumbangkan Meksiko dengan skor 2-1, dan puncaknya tentu saja hasil imbang 1-1 di Johannesburg 16 tahun silam. Secara kompetitif, kedua tim sebenarnya sama kuat, namun jika kita melihat tabel peringkat resmi FIFA hari ini, jurang pemisah itu tampak begitu menganga. Meksiko berdiri di peringkat 15 dunia sebagai tim yang mapan dan diakui, sementara Afrika Selatan tercecer di peringkat 60 dunia. Ada jarak 45 anak tangga yang memisahkan mereka. Di atas kertas, ini adalah duel antara tim yang diunggulkan melawan tim yang dianggap sebelah mata. Paradoks nilai pasar skuad. Ketimpangan ini menjadi semakin lebar saat kita membedah nilai pasar kedua tim melalui data komparasi transfer market. Satu skuad penuh Meksiko hari ini memiliki nilai pasar total hampir 194,6 juta euro. Angka tersebut ditopang oleh nama-nama yang bermain di kompetisi elit Eropa seperti ketajaman Santiago Gimenez di lini depan atau bek kokoh Edson Alvarez. Bandingkan dengan Afrika Selatan,
nilai pasar seluruh skuad mereka hanya berada di kisaran 45,8 juta euro atau tidak sampai sepertiga dari total harga skuad tuan rumah. Bahkan, total harga satu tim Afrika Selatan hampir setara dengan harga beberapa pemain bintang Meksiko secara individu. Secara finansial, perbezaan kekuatan ini terlihat sangat mencolok, namun peringkat FIFA tidak dapat mencetak gol dan besarnya nilai pasar tidak dapat merebut bola di atas lapangan. Angka-angka ini adalah fakta di atas kertas, sekaligus dapat menjadi kendala jika Meksiko meremehkan lawan mereka. Apakah perbezaan nilai ratusan juta euro ini akan terbukti di lapangan, atau Estadio Azteca justru akan menjadi saksi bagaimana kerjasama tim yang tidak diunggulkan mampu meredam keunggulan finansial tersebut? Adu strategi veteran dan ketajaman lini serang. Sekarang, mari kita bawa persaingan ini ke atas papan strategi, tempat di mana dua pelatih veteran akan saling beradu taktis. Di kubu Meksiko, Xavier Aguirre merupakan pelatih yang mengandalkan gairah dan ketegasan. Dia bukan pelatih yang menyukai teori rumit, melainkan motivator yang menuntut intensitas tinggi tanpa kompromi. Strateginya di Estadio Azteca dapat diprediksi, iaitu menerapkan tekanan tinggi, merebut bola secepat mungkin dan memaksa Afrika Selatan melakukan kesalahan di area berbahaya untuk menekan mental lawan sejak awal pertandingan. Namun, pelatih yang berdiri di seberangnya memiliki pengalaman yang luas. Hugo Broos adalah pelatih asal Belgia yang tahu cara bertahan di tengah tekanan. Di bawah arahannya, Afrika Selatan menjelma menjadi tim yang tenang dan kalkulatif. Hugo Broos tidak berfokus pada penguasaan bola yang indah, melainkan menerapkan filosofi pragmatis dengan membangun pertahanan kokoh, membiarkan lawan menyerang hingga kehilangan momentum, lalu melakukan serangan balik cepat. Ini adalah benturan antara strategi agresif melawan pertahanan yang sabar. Bentrokan filosofi ini akan memuncak pada ujung tombak kedua kesebelasan di lini serang. Meksiko akan bertumpu penuh pada penyerang utama mereka, Santiago Giménez. Penyerang yang berkompetisi di Eropah ini memiliki keunggulan dalam fisik, kecerdikan membuka ruang serta penyelesaian akhir yang baik di dalam kotak penalti. Didukung oleh kreativitas dan kecepatan pemain sayap L3, Santiago Giménez menjadi senjata utama untuk membobol gawang lawan. Di seberang lapangan, Afrika Selatan membawa ancaman yang berbeda. Mereka tidak mengandalkan penyerang dengan nilai pasar tinggi, melainkan kombinasi kecepatan fisik dan pemahaman taktis yang baik. Mengandalkan ketajaman Lyle Foster di lini depan dipadukan dengan kelincahan dari Persitao, lini serang Afrika Selatan dapat menjadi ancaman serius dalam situasi serangan balik. Kekuatan utama penyerang Afrika Selatan terletak pada hubungan kerjasama yang sudah terbangun dengan baik, sehingga mereka memahami ruang yang harus diisi dan aliran bola secara otomatis. Santiago Giménez melawan kolektivitas cepat dari Lyle Foster dan Persitao. Lini serang mana yang akan lebih dulu menemukan celah di tembok pertahanan lawan? Semua perhatian kini tertuju pada peluit pembuka. Strategi telah disiapkan dan laga klasik ini siap dimulai. Senjata rahasia dan keunggulan non-teknis. Jika pertempuran ini harus dimenangkan melalui keunggulan kolektif, maka kedua tim membawa senjata rahasia yang berbeza. Dua kekuatan ini tidak dapat dibaca oleh statistik konvensional. Keunggulan mutlak Meksiko pada pertandingan ini adalah faktor Azteca. Ini bukan sekedar tentang dukungan 90,000 supporter, melainkan tentang adaptasi terhadap kondisi alam. Bermain di ketinggian 2,200 meter di atas permukaan laut membuat kadar oksigen di udara sangat tipis. Skuad L3 sudah terbiasa dengan kondisi geografis ini karena faktor lingkungan tempat mereka berkembang. Meksiko dapat menggunakan keunggulan biologis ini untuk menguras fisik para pemain Afrika Selatan dan memanfaatkan momentum ini di sepertiga akhir pertandingan. Selain itu, Meksiko memiliki keunggulan berupa kematangan mental di panggung tertinggi. Sebagian besar pemain pilar mereka bermain di bawah tekanan kompetisi Eropah. Mereka terbiasa menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Ketenangan dalam mengontrol ritme permainan dan kematangan dalam mengambil keputusan di momen krusial menjadi modal utama yang membuat L3 diunggulkan. Namun Afrika Selatan memiliki satu keunggulan lain yang jarang dimiliki oleh tim nasional lain di dunia, yaitu kerjasama tim yang sangat erat. Mayoritas kekuatan inti Bafana dibangun dari satu poros klub domestik yang sama, yaitu Mamelodi Sundowns. Ini menjadi kekuatan besar bagi pelatih Hugo Broos.
ketika tim nasional lain harus berkejaran dengan waktu untuk menyatukan visi dalam pemusatan latihan yang singkat. Para pemain Afrika Selatan sudah saling memahami pergerakan rekan setimnya karena sudah bermain bersama dalam waktu yang lama. Mereka bermain sebagai satu unit tim yang matang dan solid sehingga otomatisasi taktik mereka berjalan secara organik. Ditambah lagi, mereka memiliki keunggulan psikologis kerana tampil tanpa beban. Beban sejarah, reputasi dan ekspektasi publik sepenuhnya berada di pundak Meksiko selaku tuan rumah. Afrika Selatan datang ke turnamen ini dengan kondisi mental yang lebih lepas. Tim yang bermain tanpa tekanan seringkali menjadi tim yang sulit untuk dikalahkan. Keunggulan fisik serta pengalaman kompetisi Eropah milik Meksiko akan berhadapan langsung dengan kerjasama tim yang solid serta kebebasan psikologis milik Afrika Selatan. Dua kekuatan ini siap saling berbenturan di lapangan. Analisis celah fatal dan titik lemah tim. Namun, mengetahui kekuatan baru merupakan setengah dari cerita. Pertempuran sejati selalu dimenangkan dengan cara menemukan dan mengeksploitasi celah di lini pertahanan lawan. Kedua tim ini memiliki kekurangan yang dapat dimanfaatkan jika ditekan dengan tepat. Kelemahan terbesar Meksiko lahir dari kondisi psikologis mereka sendiri, iaitu kecemasan kolektif yang tinggi. Bermain di bawah ekspektasi besar publik Azteca dapat menjadi kendala yang merugikan. Sejarah menunjukkan bahawa ketika El-Tri buntu dan gagal mencetak gol cepat, kepanikan dapat mulai menjalar di antara para pemain. Gaya menyerang agresif yang diterapkan Javier Aguirre seringkali membuat garis pertahanan mereka naik terlalu tinggi, sehingga meninggalkan ruang kosong yang luas di lini belakang. Meksiko seringkali mengalami kesulitan dalam mengantisipasi transisi bertahan. Mereka adalah tim yang dominan namun rawan saat dipaksa mundur menghalau serangan balik cepat lawan. Di kubu seberang, Afrika Selatan memiliki titik lemah pada keterbatasan pengalaman di level tertinggi global. Meskipun poros pemain lokal mereka memiliki kerjasama tim yang baik, mayoritas dari mereka belum pernah merasakan atmosfer kompetisi di panggung Piala Dunia. Mereka terbiasa mendominasi di level kompetisi Afrika, namun intensitas, kecepatan dan kualitas taktis tim sekelas Meksiko di kompetisi resmi merupakan tantangan yang sangat berbeza. Kekurangan ini dapat diperparah oleh faktor alam yang berat. Sehebat apapun organisasi pertahanan Hugo Broos, fisik para pemain Afrika Selatan akan diuji sampai batas maksimal oleh tipisnya oksigen di Mexico City. Memasuki 30 menit terakhir pertandingan, ketika kelelahan fisik mulai mempengaruhi konsentrasi, koordinasi pertahanan rapat, mereka sangat rawan kehilangan fokus. 1 detik kelengahan akibat kehabisan nafas dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lini serang Meksiko. 2 celah fatal ini tersembunyi di balik strategi kedua tim. Tim yang mampu memanfaatkan titik lemah lawannya lebih dulu memiliki peluang besar untuk keluar sebagai pemenang di Stadion Azteca. Dinamika taktik dan antisipasi strategi. Jika melihat pertandingan dari sudut pandang analisis, dinamika taktik kedua tim ini sebenarnya dapat terbaca dengan cukup jernih dan dapat diperkirakan sebelumnya. Javier Aguirre kemungkinan besar akan menerapkan garis pertahanan tinggi untuk mengurung wilayah permainan Afrika Selatan. Rencana tersebut memiliki keunggulan namun menyimpan resiko di lini belakang. Ketika duet bek sayap Meksiko naik membantu serangan, ruang kosong yang ditinggalkan menjadi area yang menguntungkan bagi pergerakan Lyle Foster dan Percy Tau. Solusi taktis untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan menempatkan satu gelandang bertahan beberapa meter lebih dalam sebagai pengaman. Tugasnya adalah memutus sirkulasi bola pertama Afrika Selatan sebelum serangan balik mereka berkembang. Kita dapat melihat pada pertandingan nanti apakah Javier Aguirre menyadari detail krusial ini atau memilih mempertahankan struktur aslinya. Di sisi lain, strategi bertahan dengan blok rendah yang diterapkan Hugo Broos juga menyimpan resiko tersendiri. Bertahan total di bawah tekanan udara Stadion Azteca dapat menguras fisik pemain lebih cepat. Membiarkan Meksiko memegang kendali permainan sepenuhnya sama saja memberikan kesempatan bagi Santiago Jimenez untuk mencari ruang tembak di area penalti. Langkah yang dapat diambil untuk meredam hal ini adalah dengan memadatkan lini tengah dan memutus aliran bola sebelum menyentuh sepertiga akhir pertahanan. Alih-alih mundur terlalu dalam ke area kotak penalti sendiri.
Menyusun strategi di atas meja analisis memang lebih mudah dilakukan. Namun, hal inilah yang menjadi daya tarik dalam mengamati pertandingan, di mana kita dapat melihat celah di lapangan sebelum taktik tersebut diterapkan oleh pelatih di pinggir lapangan. Kita akan melihat bersama apakah realitas di lapangan nanti akan berjalan sesuai dengan logika taktis ini atau kedua pelatih memiliki penyesuaian strategi lain yang berbeda. Kesimpulan dan konklusi akhir pertandingan. Di atas papan strategi, laga ini menjadi benturan antara ambisi menyerang dan kedisiplinan bertahan yang rapat. Javier Aguirre memahami bahwa L3 tidak memiliki pilihan selain menekan sejak awal pertandingan. Mereka akan mengandalkan intensitas tinggi, kecepatan di sektor sayap serta ketajaman Santiago Jimenez di lini depan. Meksiko akan mencoba mengurung wilayah permainan Afrika Selatan dan mencari gol cepat untuk mengamankan keunggulan awal. Namun, strategi tersebut dapat menjadi celah berbahaya bagi pertahanan Meksiko sendiri. Pelatih Hugo Broos telah membentuk Afrika Selatan menjadi unit pertahanan yang kompak dan sabar. Mereka kemungkinan tidak akan berfokus pada penguasaan bola, melainkan disiplin dalam menjaga ruang bertahan dan membiarkan para pemain Meksiko kehilangan momentum serangan. Dalam situasi tersebut, Afrika Selatan dapat memanfaatkan peluang lewat serangan balik cepat dan transisi menyerang yang efektif. Mereka hanya membutuhkan satu momentum atau satu umpan terobosan yang akurat untuk mengeksploitasi ruang kosong di belakang garis pertahanan Meksiko yang naik terlalu tinggi. Skema ini dapat menjadi ancaman serius yang mengejutkan publik tuan rumah di Stadion Azteca. Pertandingan ini bukan sekedar laga 90 minit biasa, melainkan ujian ketahanan fisik di dataran tinggi Mexico City serta adu strategi antara dua pelatih berpengalaman. Apakah Meksiko dapat mengatasi tekanan publik ini untuk menang atau Afrika Selatan yang berhasil memanfaatkan celah tersebut untuk membawa pulang poin penuh? Pertemuan pada Piala Dunia 2010 lalu yang menyisakan hasil imbang tanpa pemenang mutlak, kini panggung besar Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca akan menjadi tempat untuk menentukan hasil akhir dari rivalitas klasik kedua negara ini.